Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyapa kalian kembali, sahabat-sahabat subscriber saya yang saya cinta, yang saya hormati. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan menyapa kalian semua, ya, dari Cirebon, hai orang Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, Kuningan, Majalengka, Ciamis, Brebes, Pekalongan, terus Tegal, semuanya dari Sabang sampai Merauke saya sapa kalian semua. Ya, semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya akan memulai mengaji kembali, yaitu membuat video keempat, yaitu dalam babul fikih di dalam kitab Sulamut Taufiq. Tapi dalam pembahasan kali ini saya akan membahas sesuatu yang yang banyak kontroversi. Ya, sesuatu yang harus kita ketahui dan harus kita cermati, jangan sampai kita melakukan sesuatu ini. Yaitu apa yang akan saya bahas kali ini? Yaitu satu, bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan untuk mengaji, ya. Kita mengaji, mulai mengaji dan mengaji. Ya, niatkan mengaji karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya, like channel YouTube saya, tonton terus channel YouTube saya. Jangan sampai kalian tidak menonton channel YouTube saya. Karena apa? Channel YouTube saya insya Allah banyak manfaatnya untuk kalian semua, wabil khusus untuk yang beragama Islam dan umumnya untuk semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Alhamdulillah, sekarang saya akan mengaji, ya. Kita niatkan untuk mengaji, ya. Untuk mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Aku meniat mengaji karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan mengaji, ya. Jangan sampai kita niat yang lain. Oke? Siap? Nah, sebelum kita mengaji seperti biasa, saya akan memberikan hadiah Fatihah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan kepada Nabi Khidir, kepada guru-guru saya, kepada ulama-ulama Cirebon, ulama-ulama Indonesia, dan ulama-ulama seluruh dunia, wabil khusus sahibul kitab Sulamut Taufiq. Ya, semoga kita mendapatkan berkahnya dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa ahli baitil kiram, wa ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, wa ila hadratin Nabi Khidir, wa ila hadratin min jami' ulama auliya dan Cirebon, wa ila hadratin min jami' ulama auliya dan Kaliwung, wa ila hadratin min jami' ulama auliya itana Tasikmalaya, wa ila hadratin Sahibul Kitab Sulamut Taufiq, wa ila hadrati min jamil ahli kubur, min jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa usulihim wa furu'ihim wa silsilatihim syai'uli lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini. Amin. Nah, sekarang seperti yang saya katakan sebelum ini, nah, kita akan mengkaji sesuatu yang harus kita ketahui, ya. Jangan sampai kita tidak mengetahui sesuatu ini, ya, bisa fatal nanti, ya. Kita niatkan untuk mengaji. Bismillah. Yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi wa shaunuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa riddatu wal iyadu billahi ta'ala. Yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi. Wajib bagi seorang yang muslim, ya, ini wajib bagi orang yang muslim, yaitu hifdhu islamihi, agar senantiasa menjaga keislamannya. Awas, bagi orang Islam yang sudah masuk Islam ataupun orang kafir yang baru masuk Islam, ya, jaga keislaman kalian.
peliharalah keislaman kalian. Pelihara dari apa? Amma yubsiduhu, dari sesuatu yang bisa merusak keislaman kalian. Ya, kalian harus menjaga Islam kalian. Ya, jangan sampai Islam kalian itu rusak. Ya, wa yubtiluhu, dan sesuatu yang bisa membatalkan Islam kalian. Kalian merasa diri kalian itu Islam, tapi padahal apa yang kalian lakukan, apa yang kalian ucapkan, dan apa yang kalian yakini itu bukan kelakuan dan ucapan dan keyakinan orang Islam. Awas, ini ya yang namanya kafire dewe tapi beli ngerti. Makanya kata Gus Dur, kafire dewe dadi gateke yen isi kotor hati akale, yen isi kotor hati akale. Ini yang dikatakan oleh Gus Dur. Kafirnya sendiri dia tidak tahu. Dia merasa dirinya adalah Islam, tapi mengkafirkan orang Islam yang lain. Nah, kafirnya dia. Karena apa? Karena dia merasa dirinya paling baik, dirinya paling hebat, dirinya paling pintar, dirinya paling suci. Karena apa? Isi dari hatinya itu kotor. Ya, kalian harus tahu di sesuatu ini. Paham? Ya, wajib bagi kita orang Islam yaitu menjaga keislaman kita dari sesuatu yang bisa merusak dan sesuatu yang bisa membatalkan keislaman kita. Ya, awas ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu tersebut. Dan pengarang mengatakan waqad kathura fi hadzal zaman tasahulu fil kalam. Sudah banyak di zaman sekarang, yaitu apa? Orang menggampangkan, orang memudahkan berkata, banyak berkata, ngomongnya sembrono, apa jare dewek, ku jare dewek cangkemmu. Ya, cangkeme dewek, ku jare dewek, ngomong karepe dewek. Hatta innahu yakhruju min ba'dil alfadin takhrujuhum anil Islam, sehingga dia sendiri tidak merasa bahwasanya perkataan dia yang dia ucapkan secara sembrono tersebut itu masuk dalam kategori kata-kata yang bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Naudzubillah. Wala yaruna dzalika dzanban fadlan, dan dia tidak merasa bahwa kata-kata dia yang menjelekkan ulama, yang mengkafirkan sesama muslim, yang menjelekkan ulama-ulama habaib, ya, bahwasanya sesuatu tersebut dia tidak merasa bahwa sesuatu tersebut adalah sesuatu dosa yang besar. Kauni kufron, dan adanya perkataan tersebut, adanya caci maki tersebut, adanya mengkafirkan orang tersebut, ya, yang orang Islam mengkafirkan orang Islam yang lain, itu menjadi kekafirannya dirinya sendiri. Awas, ini di dalam kitab Sulamut Taufik. Ya, makanya harus ngaji, santri harus ngaji, penceramah harus ngaji, ya. Yang biasa ceramah, yang biasa di YouTube, yang gempur-gempurkan rezim ini apa. Kalau nggak ngaji, diem baik, aja akan cocok. Paham? Nanti apa? Nanti kamu tidak merasa bahwasanya diri kamu itu keluar dari agama Islam. Ya, nanti kamu tidak merasa bahwasanya ucapan kamu adalah sesuatu yang menyebabkan kamu mendapatkan dosa besar. Ini yang salah. Makanya harus ngaji, saya utamakan ngaji dan ngaji. Ya, jangan agama Islam itu diupamakan cuma hanya ilmu pengetahuan. Agama itu beda dengan ilmu pengetahuan. Paham? Ini antara kita dan Rob kita. Bukan masalah ilmu pengetahuan. Jadi jangan sembrono. Ya, saya akan menerangkan sesuatu ini. Ya. Dan yang pertama, wariddatu salah satu aksamin, yang namanya murtad. Ya, ini murtad. Murtad itu ada 3 bagian. Murtad ada 3 bagian. Yang pertama intiqoda. Intiqoda yaitu murtad secara keyakinan. Wa af'alun. Dan yang kedua adalah murtad karena kita melakukan hal yang menyebabkan kita murtad. Yang ketiga akwal. Ya, akwalun yaitu ucapan.
Kadang dengan ucapan kita bisa, yaitu kita bisa terjun dalam kemurtadan. Tapi kita tidak merasakan kan? Nah, di sini makanya wajib kita mengetahui hal ini supaya apa? Kita tidak sembrono dalam bertingkah, kita tidak sembrono dalam mengambil sikap, kita tidak sembrono dalam meyakini sesuatu, dan kita tidak sembrono ketika kita berkata. Awas ya. Wa kullu qismin yatasha'abu sya'ban katsira. Dan bagian ini ya, setiap bagian itu mempunyai cabang-cabang yang banyak ya. Ya. Apa sih yang dinamakan murtad dengan intiqadat? Ya, murtad dengan intiqadat, murtad karena dia itu karena keyakinan. Apa sih yang dinamakan itu? Yang namanya murtad i'tiqadat adalah al-awwal asyakku fillah awil rasulih awil qur'an awil yaumil akhir awil jannati awil nar awil thawab awil iqab nahwi dzalik. Nah, yang pertama adalah kita murtad karena keyakinan adalah karena kita ragu kepada Allah. Kita ragu kepada Allah. Kita ragu kepada utusan Allah dan kita ragu kepada Quran. Ya, kita yakin, harus yakin seyakin-yakinnya kepada Allah. Harus yakin seyakinnya bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW pada utusan Allah, dan kita harus yakin kepada Al-Qur'an. Awil yaumil akhir. Ini orang yang sulit. Ya. Kita sulit meyakini adanya hari akhir. Padahal apa? Padahal kata Nabi, tidak akan seorang mukmin menikmati manisnya iman sehingga dia meyakini adanya hari akhir. Kita harus yakin adanya hari akhir. Awil jannat, awil nar. Kita harus yakin adanya surga. Kita harus yakin adanya neraka. Awil thawab, awil iqab. Kita harus yakin bahwasanya ada yang namanya pahala dan ada yang namanya siksa. Ya, bukan cuma itu. Awin taqoda faqda sifat min sifatil wajib ijma'an. Ataupun kita tidak meyakini, ataupun kita itu meyakini bahwasanya apa? Sifat wajib Allah ya, yang ada 20 itu. Nah, kita meyakini salah satunya itu gugur dari Allah. Salah satunya itu tidak dimiliki oleh Allah. Kita meyakini sesuatu tersebut. Maka apa? Kita terjerumus dalam dosa murtad. Awas ya, ini yang namanya murtad i'tiqadat. Begitupun apa? Begitupun awil halala muharraman, ataupun kita menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal. Ya, orang ketika menghalalkan sesuatu yang haram, ya, sesuatu tersebut itu halal tapi diharamkan. Nah, maka orang tersebut itu masuk dalam kategori yang namanya murtad, ataupun mengharamkan sesuatu yang halal. Udah tahu sesuatu tersebut itu halal, ya udah tahu itu sesuatu tersebut halal tapi diharamkan, ya maka orang tersebut akan disiksa oleh Allah, yaitu dalam masuk kategori murtad. Ya, awas, jangan menghalalkan sesuatu yang haram dan jangan mengharamkan sesuatu yang halal. Karena apa? Kita akan masuk ke dalam dosa murtad. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. Dan yang lainnya yaitu meyakini bahwasanya sesuatu yang wajib itu tidaklah yang wajib. Kita meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Sholat 5 waktu tidak wajib. Berarti apa? Kita masuk dalam kategori hukuman murtad. Kalau dalam sesuatu tersebut kita murtad, naudzubillah. Ya, jadi apa? Sholat 5 waktu wajib. Zakat wajib, ya wajib. Jangan katakan yang namanya sholat 5 waktu, zakat, puasa bulan Ramadan, haji, syahadat itu tidak wajib. Nah, semuanya wajib. Awas, kafir secara intiqadat, secara keyakinan. Kita meyakini bahwasanya yang namanya sholat 5 waktu ataupun rukun iman yang 5, rukun Islam yang 5 itu adalah sesuatu yang tidak wajib. Nah, awas ya, jangan sampai kita terjun dalam sesuatu tersebut. Ya, yang nomor 2 yaitu af'al, kekufuran kita dengan tingkah laku kita. Seperti halnya apa? Kasujudi li sonamin. Seperti halnya kita sujud
kepada berhala, awis syamsin awil qomarin awi makhlukin akhar, ataupun kita sujud, kita menyembah kepada selain Allah, kita menyembah kepada matahari, kita menyembah kepada rembulan, dan kita menyembah kepada manusia, berarti kita telah murtad dalam keadaan amal tingkah kita. Awas, jangan sampai kita melakukan sesuatu tersebut. Kadang kita sekarang tidak ada lah yang namanya berhala, tidak ada. Sekarang kita menuhankan sesuatu jabatan, kita menuhankan sesuatu profesi, kita menuhankan seseorang yang menurut kita itu jauh lebih baik, orang yang suci, orang yang apa. Wah, jangan. Nah, Tuhan kita adalah Allah. Awas, kita boleh mengidolakan seseorang, kita boleh, baik itu adalah ulama ataupun habaib dan apapun, kita boleh. Tapi apa? Jangan sampai idola kita itu melebihi dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Paham? Ya, awas ya, jangan sampai kalian murtad dengan sesuatu yang nomor 2 ini. Ya, yang ketiga, bagian yang ketiga adalah ini yang tidak kita rasa-rasa, yaitu akwal. Murtad secara kaul, murtad karena kaul, karena ucapan kita. Kadang karena ucapan kita itu bisa keluar dari agama Islam. Contohnya apa? Kathiratun jiddan. Contohnya itu banyak, yaitu apa? Yang pertama, ayyaqulu li muslimin ya kafir. Kita bisa dihukumi orang kafir kalau kita mengatakan bahwasanya orang yang muslim itu adalah kafir. Kita mengatakan, kita mengundang, kita memanggil saudara kita yang muslim dengan sebutan ya kafir, hai kafir, kadir atau kesini, hai wong kafir mene. Padahal dia itu agama Islam, tapi kita mengundang dia dengan kata-kata kafir. Berarti kita sendiri yang terjun dalam hukuman kafir. Hati-hati ya, ini kafire dewek jadi gateke ya, mengkafir-kafirkan orang ya, mau laknat orang, menjelek-jelekan orang. Ini awas dibaca Sulamut Taufik. Paham ya? Murtad secara kaul, yaitu mengatakan kepada orang yang muslim ya, yaitu orang kafir, mengkafirkan orang muslim, meyahudikan orang muslim, meliberalkan orang muslim. Ya, kalian sendiri yang jadi liberal, kalian sendiri yang jadi komunis, kalian sendiri yang jadi kafir, kalian sendiri yang jadi Yahudi. Awas. Ya, jangan sampai kalian kayak gitu. Ya. Awas, ya, awas. Ya, murtad itu ada 3, ya. Ya, alamat-alamat bagian-bagiannya murtad, orang akan terjun dalam dunia murtad ada 3. Yang pertama adalah intiqadat, keyakinan, meyakini bahwasanya Allah dan Rasulnya dan Al-Quran dan segalanya sifat-sifat Allah yang wajib, dan segala sesuatu yang halal dan haram, sesuatu yang wajib dan tidak wajib, itu kita yakini bahwa sesuatu tersebut adalah sesuatu yang tidak wajib ya, ataupun sesuatu yang halal kita yakini bahwa sesuatu tersebut adalah haram ya, kita anggap yang sesuatu yang haram adalah halal, itu adalah kafir bagi kita. Yang kedua itu kafir secara afal, secara pekerjaan kita, tingkah laku kita, yaitu kita menyembah kepada selain Allah, dan kita lebih mengagungkan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kafir secara qaul. Ini yang biasa dilakukan oleh kita, tapi kita tidak sadar bahwasanya tingkah laku kita, ucapan kita itu membawa kita dalam tingkatan murtad. Ya, kita mengkafirkan orang Islam, memanggil orang Islam dengan sebutan kafir, berarti kita sendiri yang masuk kafir. Ya, kita memanggil orang dengan sebutan Yahudi, berarti kita sendiri ya adalah orang ya Yahudi. Kita memanggil orang Islam yang lain dengan kata-kata Nasrani, berarti kita sendiri yang akan menjadi Nasrani. Naudzubillah. Awas, ingat ya, ingat, ketiga bagian-bagian murtad ini harus kalian jaga. Jagalah agama Islam kalian ya. Wajib menjaga agama Islam kalian ya, dari keyakinan kalian, dari tingkah laku kalian, dan dari ucapan kalian. Jangan sembrono.
Jangan sembrono. Nanti kita sendiri yang akan kena imbasnya. Ya, yakini dalam hati, bismillah saya akan berubah dan berubah. Jauh lebih baik, jauh lebih baik, jauh lebih baik. Alhamdulillah, semoga pengajian saya kali ini bisa membuka pemikiran kalian semua dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Ya, dan jangan lupa terus tonton terus channel YouTube saya di channel YouTube Kang Hilal Cirebon. Ya, jangan lupa tonton terus, subscribe sebanyak-banyaknya, like sebanyak-banyaknya ya, supaya saya bersemangat untuk membuat konten-konten yang baru ya. Saya minta dukungannya, terus subscribe video saya. Ya, saya akhiri, wallahu a'lam bishawab, bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ingatkan lagi, jangan pernah menghina ulama, jangan pernah menghina sesama. Ya, kita hiduplah yang damai. Jangan sampai kita merusak kedamaian hidup di dunia. Ya, karena apa? Karena Allah tidak suka kerusakan. Paham? Ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan subscribe terus channel YouTube saya. Assalamualaikum.